Alright, how's it going, brothers? John Balls here. Baik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini gue bakal baca buku. Ya, gue bakal baca per chapternya. Seperti janji saya di video sebelumnya. Dan hari ini saya bakal baca chapter 1, Istri Sakole, Suami Plegimo oleh Fatima. Jadi, ya, tunggu apa lagi, langsung aja kita let's go! It's John Balls here. Oke, jadi chapter pertama ini tentang Istri Sakole dan Suami Plegimo oleh penulis yang namanya Fatima. Dan di sini dia bilang, banyak hal yang jadi teka-teki dalam rumah tangga saya. Si istri watak Sakole versus sang suami watak Plegimo. Ada ini sebenarnya soulmate ya. Extrovert ketemu introvert. Kita bakal breakdown ya. Kalau kalian mau baca full, kalian bisa beli bukunya. Bisa dibilang kalau si Fatima ini dia punya hasrat yang lebih menggebu-gebu daripada suaminya. Jadi kadang-kadang hasrat menggebu-gebu itu kadang jadi double edge buat dia. Dia lebih suka ngatur dari semua aspek kehidupan. Bahkan hal-hal kayak yang harus dilakukan suaminya diatur sama si istri Sakole ini. Kayak ini dia lebih kolesa sih daripada Sakole. Kode ceritanya. Karena di sini dia bilang ya, dia selalu jadi lebih sok tahu, selalu ngatur semua aspek kehidupan suaminya. Mulai dari gimana suaminya bersikap sama temennya, me time untuk me time suaminya sendiri, bahkan cara suaminya bercerita kepada si istrinya ini. Dan biasanya emang suami ini katanya ngikutin keinginan istrinya. Orang Plegi ya pasti lebih manut ya sama si istri-istri Sakole ini, biar nggak konflik. Dan katanya sih karena dia belajar watak, dia jadi mulai agak soft ya. Dia mulai mahamin kalau suaminya itu sebetulnya tertekan dan terpaksa. Well, jadi yang inget ya, yang punya suami-suami Plegimelo, kalian harus banget belajar watak. Kenapa? Kasihan suami-suami kalian yang Plegimelo, Melo Plegi, mereka kadang-kadang tertekan. Dan jangan sampai karena mereka tertekan, mereka nggak nyaman di rumah. Tapi tetap kalian harus beli buku ini biar agak nyambung ceritanya. Karena saya nggak akan baca semua ceritanya. Saya bakal breakdown ceritanya aja. Kalian bisa baca bareng saya. Yaitu strategi marketing ya. Dan ingat bisa pesen di saya. Tapi di sini juga dia bilang bertahun-tahun dia masih selamatkan oleh Allah rumah tangganya. Walaupun dia segalak apapun ya. Masih selamatkan walaupun dia belum belajar watak. Tapi emang karena belum belajar watak ya, kalau nggak Allah selamatin, ini bisa bye-bye nih. Mereka menyadari adanya ganjalan dalam berkomunikasi katanya. Perbedaan sudut pandang antara orang ekstrovert dan introvert pasti semakin tertera di sini ya. Dan cara penyelesaian masalah juga pasti berbeda. Ya, itu katanya dia. Dan setelah sekian lama nikah, katanya suaminya mulai nggak kayak suaminya yang dulu. Yang dulu manut-manut aja, akhirnya mulai ngambil kendali. Mungkin ya itulah. Orang pragmatis itu karena kalau udah melatih mereka agak lebih kuat, ya mereka udah nggak mau diinjek-injek, jadi mau lebih kuat gitu. Dan hebatnya karena dia pragmatis melankolis, ya mereka kadang bikin rencana yang terstruktur untuk biar si sanguin kole ini nggak bisa ganggu gugat rencananya. Jadi itu yang dilakukan oleh suaminya si sanguin kole ini. Wow, ya. Jadi jangan remehin orang introvert ya, orang extrovert. Dan makin lama ini orang pragmatis tuh makin berani. Apalagi karena kalian udah tinggal 10 tahun nih, dia makin berani. Ya saya setuju banget. Ini pragmatis banget, mereka semakin berani. Udah berani kritik ya, jadi kayak ngasih undang-undang dasar mulu. Pasti ntar orang sayang ini juga lama-lama kayak sebel gitu kalau nggak belajar watak. Saya ini udah belajar watak dari 5 tahun, masih sering ngomel-ngomel. Kalau misalnya pasangan saya yang introvert kayak pengen ngasih peraturan-peraturan terus yang lakuin hal benar. Saya pasti kayak nyindir. Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ini juga yang dialami oleh kedua pasangan suami istri ini. Suaminya udah mulai berani, dia kritik si istrinya dan lama-lama ya pasti ada masalah-masalah kayak yang mereka hadapi di sini yang kalian bisa baca sendiri di buku ini. Dan setelah mereka belajar watak, mereka jadi punya cara untuk menyelesaikan perbedaan kedua watak tersebut dan pastinya perbedaan kedua bahasa kasih mereka. Jadi di sini katanya mereka mulai bikin voucher-voucher. Mereka membuat voucher-voucher dan berusaha saling mengisi baterai kasih kami. Jadi gitu. Jadi
si istri ngasih voucher buat suaminya, ya si Sakole ini ngasih voucher buat si Plegimo ini, dan si Plegimo ini ngasih voucher buat si istri Sakole ini. Yang vouchernya nanti kalian bisa baca kalau kalian bisa udah punya buku ini, karena vouchernya lucu-lucu. Salah satunya si istri ngasih voucher pijat suami tanpa bicara selama 1 jam. Karena suaminya ada melankolis, dia suka ditemenin, ya, quality time, dan suka di physical touch. Jadi pijat juga bisa jadi kayak physical touch gitu. Jadi suami bisa bebas nggak dengerin istri ngomong. Pinter juga ya vouchernya. Oke, kalau itu contoh ya, voucher dari istri ke suami. Kalau dari suami ke istri, ini istrinya dapat voucher istri me time seharian dengan teman-teman wanita. Karena di sini istrinya orang seven koleris, makanya vouchernya adalah me time seharian dengan teman-teman wanitanya, nggak boleh diganggu. Jadi ini istri boleh main keluar. Jadi hasrat sanguin si istri terpenuhkan. Ini sebenarnya ide yang bagus banget sih dari cerita ini ya. Jadi dua pasangan yang emang akhirnya saling memahami watak pasangan masing-masing karena belajar watak, dan memberikan hadiah-hadiah yang dibutuhkan oleh watak tersebut. Kayak tadi, melankolis ditemenin sambil dipijetin, si sanguin dibolehin main-main keluar seharian. Ya ini banyak sih yang bisa kalian baca sendiri. Dan satu hal yang penting katanya, kan lucu ya dapat pijatan silent gitu. Untuk orang cowok dipijat aja nggak ngobrol karena kosakatanya udah habis, dan orang melankolis juga yang pengen ditemenin itu oke banget sih. Dan juga dapat voucher ya, si Sakole, istri Sakole ini dapat voucher main sama teman-teman ceweknya tanpa diganggu, itu juga oke banget. Ini keren sih Fatima ini ya. Jadi ini adalah cerita pertama yang kalian bisa baca penuh kalau kalian udah beli ini. Saya cuma sedikit merangkum aja. Pokoknya awal-awal ya seperti biasa, Sakole ketemu Plegimo, jadi Sakolenya lebih berat sebelah, nyuruh-nyuruh. Lama-lama Plegimonya muak, disuruh-suruh, akhirnya dia lebih keras, lebih kuat. Mulai ya ada sedikit yang bikin hubungan mereka cekcok, komunikasi jadi nggak bagus lagi, dan akhirnya mereka belajar watak, mereka saling memahami satu sama lain, dan akhirnya mereka pakai cara bikin voucher untuk ya kayak ngasih kebebasan untuk pasangan-pasangannya, dan pelayanan dan lain-lainnya untuk pasangan-pasangannya. Seru sih. Yap. Kalau di sini bio narasi penulisnya Fatima, seorang yang sedang belajar watak untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan suami serta anak-anak. Kegiatan keseharian adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau kalian ibu rumah tangga, kalian harus banget beli buku ini dan baca ceritanya Fatima secara full langsung. Bras, thank you for watching. Ahmad Bras, let's go!